Wayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba membahas sedikit tentang unsur-unsur yang ada di dalam database ataupun istilah-istilah yang ada di dalam database, seperti apa itu entitas, apa itu atribut, kemudian apa itu elemen data, kemudian apa itu primary key dan sebagainya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika perlu, supaya teman-teman lain juga dapat menonton video ini. Oke, semangat terus. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam basis data ataupun database, ya, ataupun unsur-unsur yang ada di dalam database. Nah, sebelumnya kita coba flashback sedikit tentang database ataupun basis data. Nah, simpelnya basis data itu bisa dikatakan adalah wadah atau tempat penyimpanan data secara elektronik. Kalau itu sudah sifatnya modern, tapi di sini bisa kita lihat pengertiannya adalah tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Artinya antara satu tabel dengan tabel lainnya memiliki relasi, ya, keterhubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Nah, jadi basis data ini memiliki dua model, ya, ataupun tipe. Ada sifatnya itu modern, kemudian ada yang tradisional. Nah, kalau modern biasanya sudah menggunakan komputerisasi, ya. Contoh misalkan seperti kita lihat di minimarket, Alfamart, Indomaret, mereka sudah menggunakan sistem. Artinya transaksi itu dilakukan sudah menggunakan aplikasi yang datanya disimpan ke dalam database secara elektronik. Tapi kalau yang sifatnya tradisional itu biasanya masih menggunakan cara lama. Misalkan segala sesuatu itu ditulis di kertas, ya, kemudian datanya itu disimpan di dalam lemari ataupun dalam rak dan sebagainya, sehingga nanti jika kita butuh data-data lama itu akan sangat sulit untuk kita seleksi. Oke, lanjut. Nah, apa-apa aja yang ada di dalam database, ya, unsur-unsurnya. Dalam database sudah pasti ada yang namanya tabel, ya, atau disebut dengan entitas. Kemudian ada yang namanya field, kemudian ada yang namanya atribut, record baris, dan nilai data. Nah, poin-poin ini yang akan saya jelaskan nanti secara ringkas, ya, satu persatu. Nah, kita mulai dari entitas terlebih dahulu. Oke. Entitas contohnya seperti orang, tempat, atau kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entity adalah, ini contohnya, ya. Kalau di bidang kesehatan, contoh entity itu bisa seperti pasien, dokter, kamar, ya. Kalau kalian mau tambah, banyak sih sebenarnya, bisa obat dan sebagainya. Nah, jadi fungsi entitas di sini adalah untuk merekam informasi sesuai dengan entitasnya masing-masing. Contoh, tabel pasien untuk merekam data pasien, tabel dokter untuk menyimpan data dokter, kemudian tabel kamar untuk menyimpan data kamar. Nah, kalau kalian mau kembangkan lagi silahkan. Oke. Kemudian di dalam sebuah entitas itu terdapat yang namanya atribut ataupun field, ya, sama aja. Setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Jadi atribut di sini berfungsi untuk mewakili suatu entitas, ya. Contohnya di sini misalkan tabel pasien, atributnya adalah ID pasien, nama pasien. Kalau kita mau tambah bisa alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Artinya fungsi atribut di sini nanti adalah untuk merekam atau menyimpan data-data pasien yang dibutuhkan sesuai dengan atribut yang ada di dalam entitas. Oke. Kemudian ada yang namanya record ataupun baris, ya. Di dalam atribut ada yang namanya record ataupun baris. Record adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Nah, contohnya di sini misalkan tabel pasien. Saya ambil satu contoh tabel pasien, ID pasien, nama pasien. Nah, yang dikatakan record adalah di sini seperti P001 dan nama pasiennya Andi dan seterusnya. Jadi P0001 nama pasiennya Andi itu adalah record ataupun baris data, ya. Kemudian ada juga disebut dengan nilai data ataupun value data. Nah, ini merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di setiap data elemen. Isi atribut
disebut juga dengan nilai data. Jadi data yang direkam ke dalam entitas itu disimpan di atributnya masing-masing ya. ID pasien itu khusus untuk merekam seluruh ID pasien. Kemudian nama pasien itu merekam khusus untuk nama pasien, nanti alamat pasien ya, dan seterusnya. Jadi nilai data ini adalah informasi yang disimpan di setiap elemen data. Jadi data yang ada di dalam atribut ini disebut dengan nilai data ya. Nilai itu bisa bermacam-macam ya, bukan berarti nilai data itu hanya berupa karakter aja, juga bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa audio, video dan sebagainya, tergantung atributnya apa dan tergantung data yang mau disimpan itu apa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari entitas tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya di dalam sebuah tabel tadi sudah ada yang namanya field, kemudian ada atribut. Nah, alangkah baiknya dalam sebuah tabel itu terdapat yang namanya field kunci ya. Field kunci ini bersifat unik, artinya ada sesuatu yang membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Nah, bisa dikatakan di sini sebagai tanda pengenal yang secara unik ya, mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Oke. Contoh entitas pasien. Nah, contohnya di sini yang mempunyai atribut ID pasien, nama pasien dan seterusnya. Nah, menggunakan field kunci data ID pasien. Pertanyaannya, kenapa harus ID pasien? Kenapa nggak nama pasien? Kenapa nggak alamat? Apakah boleh? Boleh. Nah, efeknya adalah jika kita buat nama pasien sebagai primary key-nya ataupun field kuncinya, itu yang terjadi adalah nanti misalkan nama pasien Bayu sebelumnya sudah disimpan, kemudian masuk lagi pasien yang namanya Bayu. Secara otomatis nanti pada saat kita mau menyimpan datanya ataupun pada saat kita mau mulai penginputan data, ketik nama Bayu, enter, sistem akan munculkan informasi bahwasanya nama Bayu sudah ada. Jadi pasien yang nama Bayu tidak boleh lebih daripada satu. Makanya untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan sebuah atribut yang bisa dapat membedakan antara satu data dengan data yang lainnya. Contoh kalau mahasiswa misalkan NIM. Nah, NIM kan itu tidak pernah ada yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kalau nama mungkin ada 1-2 yang sama. KTP juga mungkin nama banyak yang sama, tetapi nomor induk KTP pasti tidak akan pernah ada yang sama antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya field kunci ini harus sesuatu yang unik sifatnya ya. Nah, jadi itulah fungsi daripada field kunci, dan field kunci ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk pencarian datanya, dapat dicari berdasarkan field kunci. Oke. Nah, jadi demikianlah beberapa istilah ataupun unsur-unsur yang ada di dalam database. Alangkah baiknya kita sebagai pemula yang baru belajar nanti itu kita berkenalan dulu dengan istilah-istilah yang ada di dalam database supaya kita tahu entitas itu apa, kemudian apa yang disebut dengan atributnya seperti apa, kemudian nilai data ya, datanya seperti apa ya, nanti kalian bisa cari sendiri tipe-tipe data itu seperti apa. Kemudian apa itu primary key, sebenarnya nggak cuma ada primary key, banyak lagi yang namanya foreign key ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dapat membantu kalian dalam belajar database. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang istilah-istilah yang ada di dalam database. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar database. Mudah-mudahan ini membantu kalian dalam mempelajari database. Jangan lupa sekali lagi klik like, subscribe, dan share. Tidak perlu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.